Jejak hitam Soeharto. Soeharto dan 7 jenderal korban G30S, ditulis oleh Harsono Sudjo. Pertama-tama kita perlu simak bagaimana hubungan Mayor Jenderal Soeharto dengan ke-7 jenderal rekannya yang kemudian menjadi target pembunuhan G30S. Menurut Letkol Untung, mereka tergabung dalam Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jenderal Nasution luput dari percobaan penculikan dan pembunuhan, sedang 6 jenderal yang lain yang terbunuh. Letjen Ahmad Yani, Majen Suprapto, Majen S. Parman, Majen Haryono MT, Brigjen Sutoyo, Brigjen Panjaitan. Ketika Kolonel Soeharto menjabat sebagai Panglima Diponegoro, ia dikenal sebagai sponsor penyelundupan dan berbagai tindakan pelanggaran ekonomi lain dengan dalih untuk kesejahteraan anak buahnya. Soeharto membentuk geng dengan sejumlah pengusaha seperti Lim Sulyong, Bob Hasan, dan Tek Kiong. Konon masih saudara tirinya. Dalam hubungan ini, Kolonel Soeharto dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugomo, dan Mayor Suyono Humardani. Komplotan bisnis ini telah bertindak jauh, antara lain dengan menjual 200 truk angkatan darat selundupan kepada Tek Kiong. Persoalannya dilaporkan kepada Letkol Pranoto Reso Samudro, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Diponegoro, bawahan Soeharto. Maka Markas Besar Angkatan Darat membentuk suatu tim pemeriksa yang diketuai oleh Majen Suprapto dengan anggota S. Parman, MT Haryono, dan Sutoyo. Langkah ini diikuti oleh surat perintah Jenderal Nasution kepada Jaksa Agung Sutarjo dalam rangka pemberantasan korupsi untuk menjemput Kolonel Soeharto agar dibawa ke Jakarta pada 1959. Ia akhirnya dicopot sebagai Panglima Diponegoro dan digantikan oleh Pranoto. Kasus Soeharto tersebut akhirnya dibekukan karena kebesaran hati Presiden Soekarno. Nasution mengusulkan agar Soeharto diseret ke pengadilan militer, tetapi tidak disetujui oleh Mayor Jenderal Gatot Subroto. Kemudian ia dikirim ke Seskoat di Bandung. Soeharto sendiri dalam autobiografinya mencatat persoalan itu sebagai menolong rakyat Jawa Tengah dari kelaparan. Maka ia mengambil prakarsa untuk melakukan barter gula dengan beras dari Singapura. Ia tidak menyinggung sama sekali adanya tim penyelidik dari Markas Besar Angkatan Darat. Selanjutnya, ketika Soeharto hendak ditunjuk sebagai Ketua Senat di Seskoat, hal itu ditentang keras oleh Brigjen Panjaitan dengan alasan moralitas. Artinya, moral Soeharto sebagai manusia, apalagi sebagai prajurit, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Silang pendapat dengan Jenderal Yani lebih serius. Hal itu bersangkutan dengan bagaimana seharusnya peranan Kostrad dengan merujuk sejarah Kostrad. Demikian sedikit banyak Soeharto memiliki pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan dengan 7 rekannya tersebut dalam perjalanan karirnya. Selama 32 tahun kekuasaannya, para anggota geng Soeharto mendapatkan tempat terhormat dan setimpal. Sebaliknya, dengan lawan-lawannya termasuk Jenderal Nasution,
setelah dicopot sebagai ketua MPRS, dan juga dengan Mayor Jenderal Pranoto yang kemudian ditahan bertahun-tahun tanpa proses. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Soeharto benar-benar tidak sebodoh yang diperkirakan Jenderal Nasution, juga tidak sekedar kopik seperti yang disebut oleh Bung Karno. Jenderal Soeharto dan Jenderal Soeharto. Di Bandung, Kolonel Soeharto bertemu dengan Kolonel Soeharto, Wakil Komandan Seskoat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Soeharto selanjutnya. Sekolah Komando Angkatan Darat Seskoat di Bandung yang berdiri sejak 1951 ini merupakan sebuah think tank Angkatan Darat, pendidikan militer Indonesia tertua, terbesar dan paling berpengaruh. Seskoat telah menjadi tempat penggodokan perkembangan doktrin militer di Indonesia. Sampai 1989 telah meluluskan 3.500 perwira. Para alumninya menjadi tokoh terkemuka dalam pemerintahan. Hampir 100 orang menjadi sekretaris jenderal, gubernur, pimpinan lembaga-lembaga nasional atau badan-badan non-departemental, presiden, wakil presiden, dan lebih 30 menteri merupakan alumni Seskoat. Soeharto sendiri pernah menempuh pendidikan Infantry Advance Course di Fort Benning pada 1954 dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat pada 1958. Ia bersahabat dengan Profesor Guy Pauker, konsultan RAND, Research and Development Corporation, yang dikunjunginya pada 1963 dan 1966. Soeharto lah yang menjadikan Seskoat sebagai think tank politik markas besar Angkatan Darat, mengarahkan para perwira Angkatan Darat menjadi pemimpin politik potensial. Seskoat memancarkan pamornya sebagian besar karena jasa Soeharto. Sangat besar perannya dalam perkembangan politik. Karena jasanya pula, maka Seskoat menjadi pusat pemikiran politik serta menghadapi perkembangan PKI. Guy Pauker adalah pengamat masalah Asia, orang penting dalam RAND Corporation, kelompok pemikir, think tank CIA. Sejak itu, Seskoat biasa disebut sebagai negara dalam negara, membuat garis politiknya sendiri, bahkan mempunyai perjanjian kerjasama dan bantuan dari Amerika Serikat terlepas dari politik pemerintah Republik Indonesia. Soeharto, murid baru yang masuk pada Oktober 1959 ini, telah mendapatkan perhatian besar dari sang guru. Pada awal 1960-an, Soeharto dilibatkan dalam penyusunan doktrin perang wilayah serta dalam kebijakan Angkatan Darat dalam segala segi kegiatan pemerintah dan tugas kepemerintahan. Peran Soeharto dalam civic mission menempatkan dirinya dan sejumlah officer yang condong pada PSI dalam pusat pendidikan dan pelatihan yang disokong oleh CIA lewat pemerintah Amerika Serikat. Suatu program bersifat politik. Kolonel Soeharto, inilah agaknya hubungan Soeharto, SAM, Soeharto, dan CIA mendapatkan dimensi baru. Penyempurnaan doktrin perang, wilayah, dan civic mission menjadi suatu doktrin strategis intervensi politik Angkatan Darat menjelang 1965. Suatu proses ideologis mempersiapkan dan mematangkan Angkatan Darat dalam melakukan pengoperan kekuasaan. Perkembangan selanjutnya, Jenderal Soeharto menjadi orang penting sebagai penasihat politik Jenderal Soeharto.
Doktrin tersebut yang mewarnai pernyataan Jenderal Soeharto pada 16 Agustus 1966 untuk memenuhi desakan Pauker bahwa Angkatan Darat harus memainkan peran kepeloporan di semua bidang. Dalam sambutannya ketika melantik Letnan Jenderal Panggabean menjadi Wapangat pada hari tersebut, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa pengesahan Super Semar oleh MPRS berarti penugasan pemerintahan dengan ruang lingkup luas. Hal ini merupakan penghargaan dan kepercayaan kepada ABRI umumnya dan Angkatan Darat khususnya. Doktrin Triupaya Sakti yang telah menegaskan tuntutan Angkatan Darat untuk memiliki peran politik mandiri disusun kembali oleh Jenderal Soeharto, dan mengenai peran Angkatan Darat ditegaskan lebih jauh. Doktrin Triupaya Sakti yang telah menegaskan tuntutan Angkatan Darat untuk memiliki peran politik mandiri disusun kembali oleh Jenderal Soeharto, dan mengenai peran Angkatan Darat ditugaskan lebih lanjut seperti penekanan Pauker dalam peran kontra-revolusioner. Dengan belajar dari Rand Corporation, kemudian Ali Murtopo CS dengan restu Soeharto mendirikan lembaga kajian yang disebut CSIS, Center for Strategic and International Studies, sebagai think tank. Rand Corporation didirikan pada 1948, mula-mula sebagai think tank Angkatan Udara Amerika Serikat, United States Air Force, dan meluas bagi pemerintah Amerika Serikat. Kajian yang dilakukannya di samping masalah-masalah militer juga meliputi masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, hubungan internasional, kekuatan-kekuatan lokal, regional, global. Kaki mereka berpijak pada pemerintah Amerika Serikat, CIA, lembaga pendidikan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri raksasa. Badan itu melakukan kontak dan hubungan informal, termasuk dengan Sesquad di Bandung. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.